Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi penting, yaitu teks persuasi. Dalam video ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga contohnya secara lengkap. Yuk simak baik-baik dan jangan lupa siapkan catatan kalian ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks persuasi. Mari kita simak penjelasannya. Mengutip dari situs Kemendikbud, pengertian teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulis mengenai suatu topik. Untuk memperkuat persuasi tersebut, umumnya penulis akan menggunakan argumentasi dan fakta yang mendukung. Argumentasi dan fakta akan memperkuat teks persuasi sehingga pembaca semakin yakin bahwa yang disampaikan oleh sang penulis adalah hal yang benar. Kalimat persuasif biasanya muncul pada teks pidato, teks negosiasi, atau dalam iklan. Kalimat ini sering diawali dengan kata mari, yuk, ayo, dan sebagainya. Kalimat persuasi dapat berbentuk ajakan, himbauan, atau pemerintahan. Sudah tahu pengertiannya? Bagus. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu struktur teks persuasi. Struktur ini akan membantu kita dalam menyusun teks persuasi secara sistematis dan meyakinkan. Simak penjelasan berikut ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur. Struktur itu ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu. Di sini nantinya kalian akan menyampaikan tentang isu-isu atau topik yang akan dibahas di dalam teks. Kedua adalah argumentasi. Di dalam argumentasi ini, kalian dapat menuliskan pendapat terkait isu yang dibahas. Disampaikan juga sejumlah data dan fakta yang dapat memperkuat argumen kalian. Yang ketiga adalah ajakan. Di sini berisikan dorongan atau ajakan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Biasanya berbentuk dalam sebuah ajakan tersirat maupun tersurat. Yang keempat adalah penegasan kembali. Gunanya untuk menegaskan kembali pernyataan-pernyataan kalian sebelumnya. Umumnya ditandai dengan penggunaan kata seperti demikianlah, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Wah, menarik ya. Nah, selain strukturnya, kita juga perlu tahu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks persuasi. Apa saja sih ciri kebahasaan yang khas dan sering muncul dalam jenis teks ini? Yuk kita pelajari bersama-sama. Kaidah kebahasaan teks persuasi ada 6. Yang pertama, menggunakan kata bujukan seperti ayo, mari, hendaklah, dan sebagainya. Fungsinya untuk membujuk pembaca secara tersurat maupun tersirat. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental seperti mengira, mengagumi, menduga, dan sebagainya. Fungsinya untuk menunjukkan proses berpikir. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja imperatif seperti jadikanlah, hendaknya, waspadalah, dan lain sebagainya. Fungsinya agar pembaca terdorong untuk melakukan sesuatu setelah membaca teks atau kalimat persuasif. Dan selanjutnya menggunakan kata teknis seperti konsumsi, dehidrasi, elektrolit, dan lain sebagainya. Kata teknis yang digunakan disesuaikan dengan topik yang dibahas. Lalu, teks persuasi juga menggunakan kata hubung argumentatif seperti jika, maka, sebab, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk menghubungkan alasan dan akibat dari argumen yang disampaikan. Dan yang terakhir, teks persuasi menggunakan kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, yang fungsinya untuk menguatkan argumentasi dan menambahkan kredibilitas tulisan. Sekarang, supaya lebih memahami keseluruhan materi, kita akan melihat langsung contoh dari teks persuasi. Perhatikan baik-baik struktur dan penggunaan bahasanya ya. Pentingnya air putih bagi kesehatan. Air putih merupakan bagian atau komponen yang penting bagi manusia. Belakangan ini, banyak orang lebih menyukai kopi, minuman bersoda, atau bahkan minuman beralkohol daripada air putih. Padahal, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari air putih.
Menurut studi, dalam keadaan normal, manusia membutuhkan minum antara 8 hingga 10 gelas per hari. Jika kurang dari itu, maka tubuh bisa mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Dehidrasi berat dapat mengakibatkan kerusakan ginjal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya air putih terhadap kesehatan organ tubuh manusia. Air putih dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dalam tubuh. Dengan minum air putih, proses buang air besar bisa menjadi lebih lancar dan terhindar dari sembelit. Selain itu, minum air putih secara teratur juga bisa memperlancar sirkulasi darah, sehingga tekanan darah tetap dalam kondisi yang stabil. Oleh karena itu, minumlah air putih secara teratur 8-10 gelas per hari untuk menjaga ginjal, sistem pencernaan, dan mengaktifkan elektrolit yang ada di otak. Membiasakan minum air putih secara teratur dapat membantu tubuh untuk tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Kedisiplinan dalam menjaga pola konsumsi merupakan cara yang paling tepat untuk menjaga tubuh supaya tetap bugar. Dengan demikian, tubuh bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa kelelahan yang berarti. Nah, itu dia pembahasan kita tentang teks persuasi, mulai dari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, hingga contoh teksnya. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami materi ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam literasi.